Kami berdoa Tuhan, setiap pekerjaan iblis yang coba kacau balaukan jalan ibadah, mengganggu konsentrasi kami, pusat perhatian kami satukan iman kami perangi, patah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah setiap perkataan yang boleh kami dengar itu berasal daripada Tuhan. Meskipun perkataan itu sangat-sangat keras, namun itu membangkitkan roh kami, membangun kehidupan kami. Bahkan hamba-Mu yang sudah bawa kami masuk dalam pujian, Tuhan Engkau mengurapi lebih lagi setiap pergumulan daripada hamba-Mu kafe yang ada. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Keluarganya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan siapkan hati kami yang terbaik, tanah hati kami yang subur untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Bicaralah Tuhan, koreksi hati kami, koreksi sedalam-dalamnya, sehingga Tuhan, hati kami didapati murni di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Tuhan selamat pagi bagi kita semuanya. Ada sukacita? Ada sukacita? Mungkin kita di rumah kita masing-masing kita ada keletihan, kelesuan ya. Tapi pagi hari ini kita boleh bertepuk tangan, kita boleh memuji Tuhan. Haleluya, itu adalah satu sukacita yang luar biasa yang kita berikan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan itu untuk membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya, agar kita boleh bertumbuh. Dan jangan sia-siakan kita datang beribadah. Amin. Kita buka di dalam Yohanes 14. Yohanes 14, kita akan sama-sama membaca ayat yang ke-27. Yohanes 14, kita akan sama-sama membaca di ayat yang ke-27. 2, 3. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini dengan semangat, dengan kekuatan, dengan persembahan pujian kita boleh berikan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan kembali lagi katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku berikan kepadamu. Terus apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya minta supaya semuanya kalau beribadah semuanya dengar ya, beribadah kasih ya tubuh jiwa roh kita, kekuatan kita kepada Tuhan. Amin. Sebab saya perhatikan kita yang beribadah ini kebanyakan satu minggu satu kali, dan satu minggu satu kali itu kita harus pergunakan sebaik-baiknya. Amin. Haleluya, supaya iman percaya kita ini boleh bertumbuh ya, kita boleh lebih mengasihi Bapa kita di sorga daripada kita mengasihi kepada kepada dunia. Amin. Haleluya. Sebab perjalanan kehidupan kita ini di dalam dunia ini ya, semakin hari haleluya semakin tua ya, semakin banyak persoalan, masalah ya, silih berganti datang sama kita. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan ya, kita akan hancur ya, kita akan binasa. Oleh sebab itu ya, firman Tuhan katakan damai sejahteraku. Amin.
Tuhan Yesus tahu segala kelemahan-kelemahan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, sebagai murid-muridnya. Kita kalau bepergian ya, pamit ke Jakarta, seperti saya kemarin ke Kupang ya, pergi ke Medan, mungkin kita tinggalkan anak-anak kita ya, kita memberikan sesuatu nasihat kepada mereka supaya mereka di rumah itu baik-baik, saling menjaga satu dengan yang lain, saling mengasihi, ya jangan berantem, ya itu pasti nasihat-nasihat orang tua itu kepada anak-anaknya itu, supaya waktu orang tua tinggalkan anak-anak atau keluarga mereka, ya mereka waktu pulang mereka boleh dapatkan semuanya ada dalam keadaan yang baik. Ya, tidak dengar bilang, wah saling pukul-pukul, saling berantem, saling membenci. Ya, kalau orang tua dengar kalau mereka ada dalam keadaan yang baik, pasti senang orang tua. Amin. Begitu juga kepada Tuhan. Tuhan tinggalkan kepada murid-muridnya, ya. Tuhan inginkan supaya apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus ya, semuanya harus diikutin, semuanya harus diturutin ya, dan tetap ada dalam keadaan yang baik, beriman kepada Tuhan. Sebab dunia ini penuh dengan masalah ya. Dia menjanjikan penghiburan itu tidak sama dengan dunia ini. Kalau dunia ini ya menjanjikan sesuatu ya yang membuat kita, mungkin kita sudah capek kerja ya, kita sudah diberkati, kita tidak ingat lagi waktu-waktu untuk ibadah, kita pergi ke diskotik, kita pergi ke tempat-tempat yang lain, berjudi, ya, mabuk-mabukan dan sebagainya. Ini namanya ya dunia. Amin. Tapi apa yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak sama dengan apa yang diberikan kepada dunia. Dunia merusak diri kita, menghancurkan kita. Amin. Haleluya. Dia merusak ya kita. Oleh sebab itu ya Tuhan mau supaya waktu kita datang beribadah ini kita sungguh-sungguh kepada Tuhan ya, mengasihi kepada Tuhan, dengan pujian kita berikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan ya, sebab pujian itu penting bagi kita. Pujian itu penting bagi kita ya. Waktu kita datang dari rumah kita masing-masing duduk beribadah ya, pemimpin pujian mengajak ya kita supaya ayo semangat ya. Pemusik ya mulai memainkan musiknya dengan semangat, mengajak kepada semua jemaat-jemaat Tuhan supaya ayo kita puji Tuhan dengan semangat. Sebab Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang patut dipuji dan disembah. Amin. Haleluya. Yang harus kita tinggikan. Tidak bisa kita datang ke gereja ya, kita diam lalu kita pulang begitu saja. Tidak ada yang kita bawa. Jiwa kita ini jadi kosong. Amin. Jadi kosong. Ya. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Yohanes 16, kita maju lagi. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33 ya. Kita semua baca. 2, 3. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengatakan. Haleluya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Semua kita inginkan damai sejahtera itu. Amin.
Haleluya. Apapun yang kita kerjakan, kemana kita berada, kemana kita pergi, kita inginkan itu damai sejahtera. Sebab kita tidak bisa dapatkan di dalam dunia ini, hanya kita dapatkan di dalam Yesus Tuhan. Ya, sebab selama kita ada di dalam dunia ini selalu diperhadapkan dengan masalah-masalah, persoalan-persoalan. Ya, bukan hanya kita saja, tetapi tokoh-tokoh Alkitab pun mengalaminya. Baik Daud, ya, baik Yusuf, baik Ayub, baik Daniel, Esther, Abigail, ya, semua tokoh-tokoh Alkitab ini mengalami, ya, tekanan, masalah yang bertubi-tubi datang kepada mereka. Tetapi mereka tetap kuat. Amin. Tetap apa? Tetap kuat. Ya, mereka tetap kuat. Sebab apa? Ya, sebab mereka tetap berdiri teguh di atas kebenaran itu. Haleluya. Ya. Paulus katakan apa? Tidak ada yang bisa memisahkan aku. Amin. Dari apa? Ya, saya paling senang bawa ini ya. Mungkin setiap kali saya bawa firman Tuhan ini harus saya sampaikan, sebab firman Tuhan katakan harus diingatkan terus. Amin, bapak-bapak, ya, ya, harus diingatkan terus. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Buat kasih Kristus itu luar biasa, ya. Dia 24 jam, ya, ada bersama-sama dengan kita. Kita jangan tinggalkan, ya. Kita jangan tinggalkan Tuhan itu di dalam, ya, pengiringan kita kepada Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego katakan, ya, sekalipun aku tidak ditolong oleh Tuhan, ketahuilah Tuanku Raja, bahwa aku tidak akan menyembah patung Tuanku. Amin. Amin. Ya, jangan sampai 1-2 persoalan masalah, ya, kita tinggalkan Tuhan. Jangan. Haleluya. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini, bersukacitalah di dalam apa? Di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Masalah-masalah yang seringkali datang, ya. Kalau kita melihat tokoh firman Tuhan ini, baik Daud, baik Ayub, baik Daniel, Yusuf, ya, mereka mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Apalagi Ayub, ya. Aku datang dengan dan aku kembali dengan telanjang. Ya. Waktu semuanya diambil, harta kekayaannya, anak-anaknya 10 orang dalam 1 hari, ya, hilang semuanya itu. Dia tidak marah, dia tidak kecewa. Dia hanya katakan, aku datang dengan telanjang dan aku akan kembali dengan telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita bisa seperti Ayub, ya, belajar. Amin. Belajar. Kita tidak bisa bilang bisa, nggak bisa, ya. Tapi kita harus belajar, ya, belajar tiap hari dengan masalah-masalah yang bertubi-tubi datang sama kita. Kita belajar, ya, jadi orang yang kuat, ya. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan, tertawalah, gembiralah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mungkin kita bisa, ya, dikata-katain, mungkin kita, ya, bisa jatuh di dalam persoalan sakit penyakit, ya, datang kepada kita. Tapi firman Tuhan mengajak pagi hari ini supaya kita tetap bersukacita. Biar ada di dalam damai sejahteranya Tuhan. Amin. Supaya ada di dalam damai sejahteranya Tuhan. Orang kalau sudah minum obat, ya, itu kalau sudah sakit, mereka minum obat itu
Dokter katakan 1 hari 3 kali minum obat. Dan itu harus setiap hari. Sekali minum obat itu bisa 4-5 macam. Ya, obat ini, obat itu dan sebagainya, banyak sekali obat-obat yang harus diminum. Itu harus setiap hari kita harus minum obat. Ya, harus setiap hari kita minum obat. Cuma tahu, tubuh kita ini dan jiwa kita ini saling mempengaruhi. Tubuh, jiwa kita ini saling mempengaruhi. Jadi kalau kita sudah tiap hari minum obat, tiap hari kita minum obat, ya, dia akan membuat kita jadi, ya, uring-uringan, ya, bisa jadi sensitif, ya, seringkali marah-marah, gampang tersinggung, ya, cemas, ketakutan, ya, seringkali itu datang sama kita. Karena apa? Setiap hari kita harus minum obat, tidak berhenti dari obat, ya. Orang ngomong sedikit tersinggung, marah, ya, tidak senang, benci. Akhirnya jiwa ini, ya, terpengaruh. Jiwa ini terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak kemauan. Kalau sudah mengganggu jiwa kita, ya, tubuh kita ini sudah mulai lemah, amin. Sudah mulai uring-uringan, sudah tidak mau lagi buat apa-apa, ya, tidur terus, duduk terus, pokoknya sudah tidak mau. Sebab apa? Ya, jiwa kita ini sensitif. Datang ke dokter, dokter kasih obat stres. Padahal kita tidak stres, ya enggak? Ya, pernah Mega begitu ya? Kita Mega ya, pernah begitu. Ya, begitu diperiksa, nah, ke obat ini ya, saya juga pernah begitu. Kok ada obat ini saya baik-baik, kok saya dikasih obat begini, ya? Karena apa? Ya, dikasih obat stres, ya, itu obat penenang, ya, supaya kita tenang, jiwanya tetap stabil, ya, sarafnya tidak tegang, ya. Itu bukan karena kita stres, gila dan sebagainya, tidak, ya. Dikasih obat supaya kita tenang, ya. Memang kalau terlalu, saya rasakan kalau terlalu banyak kita minum obat satu saat, rasanya aduh, ya, kita bisa jadi sensitif, marah-marah dan sebagainya, ya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, baca Amsal 17 ayat 22. Ya, siapa bagian baca? Amsal 17 ayat yang ke-22. Ya, siapa yang baca? Ayo berdiri kuat. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Semua baca, ayo. 2, 3. Amin. Hati yang gembira, amin, adalah obat yang manjur, ya, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada seorang ibu, ya, dia sudah ke dokter, anaknya bawa terus ke dokter, ya. Sudah bertahun-tahun dia hidup dengan obat. Lalu dokter terakhir katakan kepada anaknya, ya, coba, ya, sebagai anak, coba melawak di depan orang tua, ya, supaya ibumu itu bisa tertawa, ya, bisa senang, ya, saraf-sarafnya bisa kembali normal. Jadi anak ini setiap hari, ya, dia bawa ibunya keluar dari kamar, ya, anaknya mulai buat bagaimana caranya menari, tertawa dan sebagainya.
ibunya. Akhirnya ibunya ya bisa tertawa, bisa bergerak, bisa happy, dia bisa menari, ikut menari, dan dia kembali sehat. Amin. Amin. Ya, bukannya saya bilang jangan minum obat, nanti salah pula. Ya. Tapi di sini dikatakan hati yang gembira adalah obat yang apa? Manjur. Amin. Semangat yang patah, aduh, rasanya tulang-tulang ini copot galau, ya. Kayaknya sudah tidak ada tenaga lagi dan sebagainya. Jangan terkungkung dengan persoalan masalah yang ada di dalam dunia ini. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Jangan engkau katakan bahwa Tuhan tidak bisa tolong. Tuhan tolong kita. Datang berseru kepada Tuhan. Haleluya. Apapun yang datang kepadamu, tersenyumlah. Amin. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Amin. Coba senyum. Ayo bapak-bapak senyum. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan terlalu dipikirkan soal masalah. Masalah itu datang terus, ya. Dia datang terus. Tapi masalah itu akan membuat kita lebih beriman lagi kepada Tuhan. Amin. Amin. Sebab masalah itu akan membuat kita tidak bisa berseri-seri, memikirkan mengkerut terus, ya. Haleluya. Nanti kalau sudah mengkerut, kita ada uang, kita pergi ya ke dokter, ya, ke dokter untuk buat muka ini jadi kembali normal, ya, untuk tidak keriput lagi. Banyak kan sekarang, ya, wow, ya, wow, haleluya. Tapi percuma kalau kita masih memikirkan, haleluya. Mungkin jemaat katakan, tante, ya, kita masih hidup di dunia ini. Kita memikirkan makan minum anak-anak istri, ya, semua kita pikirkan, iya, ya, kita pikirkan semuanya. Firman Tuhan katakan kalau kita tidak kerja jangan dikasih, kalau tidak kerja jangan dikasih makan. Tapi Firman Tuhan katakan ora etlah ora, bekerja dan berdoa. Amin kaum pria. Ya, ya. Bekerja dan berdoa. Doa itu jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan doa itu, ya. Sebab napas kehidupan kita itu ya ada di tangan Tuhan. Berkat-berkat itu ada di tangan Tuhan. Ya, ngomong baik, ya, atau itu ngomong baik. Tidak, ya. Kami sebagai hamba Tuhan mengajak jemaat-jemaat Tuhan supaya bangkit, jangan terkurung dengan masalah-masalah yang ada. Haleluya. Kita bisa tertawa aja bisa, wow, luar biasa, ya. Saya senang sekali sama cucu saya Elsoy, ya. Dia sering kali bikin tertawa sama saya. Saya senang, ya. Ada itu lagu, ya. Apa itu lagu itu? Yang bilang kita buat romantis. Ya, dari Kupang itu saya setiap hari ngomong begitu sama anak saya Sergi, ya. Mama ini apa? Oh ya, mama ini mau romantis terus, mama ini. Ya, sama-sama dengan anak cucu, ya. Haleluya. Kita buat, coba bisa sambung lagi dah. Kita buat romantis terus. Yang kami romantis. Suami istri sambil memandang wajah suamiku, memandang wajah istriku. Amin. Haleluya. Saya senang ibu nenggolan sama pak nenggolan. Haleluya, ya. Bisa buat romantis dalam keluarga. Amin. Haleluya. Saya bilang wow, ya. Keluarga yang romantis itu luar biasa. Amin.
Jadi kalau sudah mulai ada ya marah-marah, merengut-merengut ya, orang Jawa bilang dumel ya, ayo satu berdiri, mulai menari, kita buat romantis ya. Haleluya. Kita ambil romantisnya lah ya, amin. Haleluya ya. Supaya di dalam rumah bisa romantis. Bapak Bangga Bea. Amin. Amin. Haleluya. Saya senang lihat Bapak Bangga Bea ini. Wow. Kalau memuji Tuhan, menari-nari itu romantis loh. Haleluya ya. Kita harus senangkan, girangkan hati kita. Amin. Haleluya ya. Agar tubuh dan jiwa kita ini ya menjadi kuat, menjadi sehat ya. Walaupun sakit penyakit datang sama kita ya, kita boleh ya ambil itu damai sejahtera, tetap hidup di dalam keluarga kita. Amin. Anak-anak menyenangkan orang tua ya, menghibur orang tua. Anak-anak muda, jangan engkau susahkan orang tuamu ya. Kalau lihat orang tuamu sudah mulai ada dalam kelemahan ya, mungkin ada masalah ya, bikinlah romantis. Rizka, amin. Ebi, ya, bikinlah romantis di dalam keluarga, amin. Haleluya ya. Kalau orang tuamu sedang ada dalam keadaan yang letih, lesu, berbeban berat, haleluya, berdoa dan bikinlah romantis di dalam keluargamu ya. Bukan menari-nari di depan orang tuamu itu ya, bukannya menari-nari yang tidak baik, bukan ya, menyenangkan. Amin. Amin. Bikin romantis ya. Ibu Nadabdab sama suami ya, kalau Ibu Nadabdab ini luar biasa ya, bisa buat romantis ya. Haleluya. Saya senang lihat anak-anak, cucu semuanya kalau bisa sama-sama datang beribadah, itu satu romantis yang luar biasa ya itu. Ya, jangan satu lari ke sana, satu lari ke sini, tidak ada kesatuan ya. Satu ya benci, satu tidak senang, merengut satu dengan yang lain. Oh Tuhan ampuni ya. Kita ini di dalam dunia ini hanya sementara, amin. Tidak selamanya kita hidup di dalam dunia. Kalau kita tidak akur satu dengan yang lain, itu mak mano. Ya, bagaimana perjalanan hidup kita ini? Ya, kita berdoa kira-kira didengar atau tidak sama Tuhan? Amin. Didengar atau tidak ya, Bapak Tampung Bulan ya? Dengar enggak? Tidak ya? Haleluya ya. Tuhan tolong kepada kita semuanya, amin. Bebaskan dirimu dari segala ikatan-ikatan yang membelenggu engkau, kebencian, kemarahan, dendam berkesumat. Bebaskan dirimu dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, amin. Hati senang, hati senang. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala amin. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Apa yang sedang engkau hadapi, terus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau saya harus menghadapi masalah ini, saya mengucap syukur kepadamu. Firman Tuhan katakan, aku telah mengalahkan dunia, dan ia sudah berperang
mengganti kita. Amin. Haleluya. Apa yang engkau sedang hadapi, Tuhan tidak biarkan kita tergeletak. Haleluya. Tuhan tidak biarkan kita tergeletak. Dia akan datang untuk menolong. Mungkin saat-saat ini kita berdoa belum dijawab. Berdoa terus. Amin. Berdoa terus. Tuhan tidak mendengar saya, Tuhan tidak menjawab. Tuhan tetap menjawab kita. Tetapi ada waktunya. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pujian itu sangat penting. Setiap kita beribadah, itu kita awali dengan pujian. Setiap kita beribadah di rumah, kita awali dengan pujian. Ibadah wanita, ibadah pria, itu tetap diawali dengan pujian. Amin. Ibadah pemakaman pun tetap diawali dengan pujian. Jadi pujian itu penting. Pujian itu jangan bilang tidak penting, ya. Kita masuk ke gereja, ya, kita buka mulut kita untuk memuji Tuhan, kita bisa bertepuk tangan, ya. Itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk orang yang memimpin di depan ini, bukan. Ya, yang memimpin ini mengajak kita, ayo bangkit. Muliakan nama Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Ya. Kalau di depan memimpin pujian itu letih lesu, pasti di bawah pun letih lesu, amin. Tapi kalau di depan semangat, ya, itu membakar kita semuanya harus semangat. Tuhan harus ditinggikan. Tuhan patut dipuji, disembah. Kalau kita sudah bisa memberkati hati kita dengan pujian, ya, maka kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberkati kepada kita, amin. Akan memberkati kita. Makanya waktu kita, ya, ada di dalam ibadah, ya, mari kita fokus kepada Tuhan. Saya datang ibadah untuk apa? Coba, ya. Saya dari rumah, ya, saya sudah siap-siap dari rumah pakai baju bagus dan sebagainya, ya. Untuk datang ke gereja itu untuk apa? Ya, untuk Tuhan, amin. Dan Tuhan untuk saya, amin. Dan Tuhan untuk saya. Jadi kalau kita beribadah itu jangan sia-siakan. Mari kita memuji Tuhan, ayo kita puji Tuhan, ya. Tepuk tangan kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, sebab pujian itu penting. Pujian itu bisa merobohkan tembok Yeriko yang begitu besar. Pujian itu bisa menolong, bisa menyelamatkan bangsa Israel. Di dalam pujian itu ada kuasa Allah. Amin. Haleluya. Ya. Semangat jemaat-jemaat. Semangat, amin. Jangan engkau merasa dengan masalah engkau, ya, rasa itu, aduh, ya, lalu engkau lari daripada Tuhan, engkau tinggalkan Tuhan, ya, engkau katakan bahwa Tuhan tidak tolong saya, ya. Ada waktunya Tuhan datang untuk menolong kita, amin. Tuhan mau lihat iman kita, ya. Mari kita tanamkan fondasi iman kita ini di atas batu yang kuat di dalam Yesus Tuhan, amin. Bukan di dalam doi. Doi akan habis, ya. Doi akan hilang semuanya. Tetapi Tuhan Yesus sebagai kekasih jiwa kita, haleluya, Dia akan tetap menopang 24 jam di dalam kehidupan kita ini, amin. Haleluya, ya. Bangsa Israel boleh ditolong oleh Tuhan. Kita jemaat-jemaat Tuhan juga ditolong oleh Tuhan, amin. Haleluya. Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Ayo, siapa yang minta yang baca? Mazmur 37 ayat 4.
dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Haleluya. Di sini katakan lagi, bergembiralah. Karena siapa? Karena Tuhan. Ya, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang kita inginkan. Ya. Tetapi kita harus menyenangkan dahulu hati Tuhan. Ya. Haleluya. Kita tidak sendiri. Kita berjalan bersama-sama dengan Raja di atas segala raja. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, ya, Dia akan memberikan apa yang kita inginkan. Amin. Amin. Jadi pengiringan kita kepada Tuhan itu tidak semakin hari semakin kendor, tapi semakin hari kita semakin naik, semakin terbang tinggi. Amin. Walaupun badai itu datang silih berganti datang sama kita terus akan terbang tinggi, tambah naik. Kalau kita sudah di atas, haleluya, kita punya sayap akan tetap ya terbuka dan bisa ya pergi ke kanan, ke kiri, kemana kita berada. Oleh karena apa? Kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita lihat anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Itulah yang kita mau. Kita lihat keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Saya senang kemarin Samuel diterima di UPH. Ya, puji Tuhan. Berarti perjuangannya itu tidak sia-sia. Anak ini juga terlibat dalam pelayanan, puji Tuhan. Ya, sebab di UPH ini tidak gampang, ya. Tetapi kalau sudah disampaikan bahwa dia lolos untuk masuk di UPH, itu luar biasa. Ya. Itu dia masuk sampai dia selesai, dia akan dikasih pekerjaan. Jadi anak-anak muda, engkau tetaplah setia sama Tuhan. Amin. Tetaplah setia sama Tuhan. Jangan terlalu banyak engkau mengandalkan orang tuamu. Engkau punya Tuhan. Amin. Punya Tuhan yang besar atau kecil? Besar. Yang besar, ya. Kita punya Tuhan yang besar. Raja di atas segala raja. Penolong kita. Jangan hari ini kita melayani, besok kita hilang. Ya. Jangan hari ini kita setia, besok kita tidak setia lagi. Jangan. Amin. Tetaplah terus. Jangan lihat keadaan mengecewakan. Lihat sama Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Bapak Ibu, anak-anak muda. Haleluya, ya. Anak-anak muda ini engkau masih terlalu muda. Ya, kalau engkau tidak berpegang tanam fondasimu kepada Tuhan, wow. Ya. Orang tuamu terbatas kekuatanmu. Ya. Mereka terbatas. Tapi engkau harus tanamkan fondasi imanmu di dalam Tuhan. Ya, supaya engkau tetap diberkati oleh Tuhan, diberikan jalan keluar, haleluya, yang luar biasa yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kita kembali lagi di dalam Yohanes tadi. Yohanes 14. Yohanes 14. Saya akan kembali lagi ke ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar. Amin. Amin. Haleluya, ya. Sejak Yesus naik ke sorga, ya, Yesus tahu kemampuan daripada murid-muridnya.
bahkan kemampuan dari kita semua jemaat-jemaat Tuhan. Ya. Dan dia katakan jangan gelisah. Ya. Jangan gelisah hatimu, ya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dia naik ke surga, dia minta kepada Bapa di surga untuk berikan pribadi itu. Satu pribadi itu, yaitu Bapak-bapak apa? Satu orang. Apa Bapak-bapak pribadi itu? Ya ampun. Tuhan Yesus naik ke surga, minta kepada Bapaknya di surga untuk memberikan satu pribadi. Itu apa namanya? Roh Kudus. Yang ngomong yang jelas dong, supaya Roh Kudus itu dengar di dalam hatimu. Apa? Roh Kudus. Apa Nando? Amin. Ya begitu, kayak Nando gitu. Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan ya. Dikasih satu pribadi itu kepada kita, murid-muridnya, jemaat-jemaatnya, ya, untuk haleluya diberkati, diberikan semangat, diberikan kekuatan, diberikan penghiburan. Waktu datang itu masalah, Roh Kudus datang untuk memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan iman percaya kita. Tetap percaya bahwa Dia yang telah datang ke dunia, ya, untuk menebus dosa kita. Dia yang telah mati, ya, bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia naik ke sorga menyiapkan tempat buat kita, untuk kita semuanya. Dan Dia kembali, Dia akan menjemput kita. Kira-kira bagaimana kalau Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia jemput kita, kita bagaimana kira-kira? Layak atau tidak? Kira-kira Bapak-bapak, ya, kita lagi buat romantis di dapur tuak sana, datanglah Tuhan. Ya, datanglah Tuhan. Engkau tidak layak. Amin. Amin. Bebaskan dirimu. Amin. Bebaskan dirimu dari ikatan yang membelenggu engkau, yang menghancurkan engkau, yang membinasakan engkau. Amin. Bebaskan dirimu. Jangan engkau pupuk itu terus. Pupuk itu terus. Pupuk itu terus. Pupuk itu terus. Judi. Ya. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tuhan tolong kepada kita, supaya jemaat-jemaat GPDI Lorong Cempeda ini semuanya diangkat ke surga. Amin. Harus imani itu. Amin. Harus imani itu. Jangan satu masalah larinya ke lapor tua. Ada satu masalah larinya kemana-mana. Jangan lari datang kepada siapa? Kepada siapa, Nando? Amin. Oh, luar biasa ya. Kepada Tuhan ya. Haleluya, lari kepada Tuhan. Tidak usah lari kepada yang lain-lain itu. Bikin pening kita. Ya. Bikin penyakit nanti. Merusak tubuh jiwa kita. Amin. Merusak enggak itu? Merusak tubuh jiwa kita. Haleluya. Akhirnya kita mempersalahkan keluarga, persalahkan istri, persalahkan suami, persalahkan anak-anak. Salah dewe. Ya, Tuhan tolong kepada kita semuanya, supaya kita bisa membebaskan diri kita dari ikatan-ikatan yang membelenggu kita. Waktu Tuhan datang, Tuhan boleh dapatkan kita sedang beriman kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi Roh Kudus itu dikasih sama saya dan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, supaya menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Untuk menghadapi semua masalah. Roh Kudus inilah yang mendampingi saya dan saudara 24 jam. Kalau kita tidak punya hubungan dekat dengan Tuhan,
datang masalah kita akan kecewa, ya. Mari kita ambil waktu kita, ya, untuk berhubungan dengan Tuhan, berhubungan erat dengan Tuhan, amin. Ya, mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, ya. Tidak sedikit orang yang kecewa, yang undur dari, ya, pelayanan, dari setia kepada Tuhan. Haleluya. Tapi kita boleh katakan kepada diri kita, sekali Yesus, sekali Yesus, sekali Yesus, amin. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus, jangan mundur dari kasih Tuhan. Katakan kepada kiri kanan, sekali Yesus, tetap Yesus. Dengan semangat katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Roh Kudus yang ada di dalam dirimu, Dia dengar dan Dia akan memberkati engkau. Amin. Haleluya Yesus. Kita menyanyikan itu lagu. Segala perkara kuserahkan kepada. Amin. Haleluya. Haleluya. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatku ku taruh di kaki-Mu, Allah memeliharaku. Bila Kau yang mengetahuiku, tak ada yang
Haleluya. Biarlah kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini, kita bisa saling mengampuni, kita bisa saling memaafkan. Haleluya. Agar persekutuan kita dengan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Doa kita, kata-kata kita yang begitu indah, yang begitu bagus. Haleluya. Tapi kalau kita tidak menjaga hati kita, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kaum pria, kaum wanita, mari kita bersihkan kehidupan rohani kita, tubuh kita, jiwa kita, agar roh kita tetap semangat di dalam Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan terus bekerja bersama-sama dengan kita, membersihkan, meluruskan, mengampuni segala dosa yang mungkin kita sudah lakukan. Dia datang untuk menjamah kita, memberkati kita. Ingat apa yang kita lakukan, kita punya anak cucu. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Tuhan tolong kepada kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Biar setiap kesetiaanmu sampai pada detik ini diperhitungkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan jangan cepat kecewa, jangan cepat putus asa. Lihatlah engkau kepada Paulus, apapun yang aku terima hadapi, aku tidak akan tinggalkan Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Betapa besar Tuhan.
Engkau yang terus bekerja. Engkau yang terus bekerja di tengah-tengah kami. Engkau boleh nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau tidak memandang kekurangan, kesalahan dan dosa kami. Tapi Tuhan datang untuk mengampuni kami, mengangkat kami setinggi-tinggi. Oh, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh tertanam dalam kehidupan kita. Mari kita akan meletakkan persembahan kita. Kita akan tetap akan memuji Tuhan. Kita mau bersuka, kita mau mengucapkan ucap syukur kita kepada Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang terbaik. Tuhan, mari kita bersuka.
sungguh baik sepanjang minggu ini berjalan. Maka kita akan bagi buka ruang kesaksian bagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Salam saudara-saudara semuanya. Pada hari ini saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Saya sendiri tidak tahu sebenarnya. Saya terkejut dari pagi, istri saya dengan anak saya mengucapkan selamat ulang tahun sama saya. Saya nggak tahu. Jadi pada pagi saya mengucapkan kepada Tuhan bahwa umur saya sekarang katanya saya nggak perhatikan umur saya. Kata istri saya umur saya 58. Saya nggak tahu. Saya pikir masih 17 tahun. Tapi saya ucapkan puji syukur kepada istri saya dengan anak saya Bahagia Pramanto. Tadi pagi mereka pagi-pagi bangun dan mengucapkan selamat ulang tahun bagi saya dan menurut saya terkejut. Saya nggak tahu soalnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan dan mari saudara-saudara semua dan lebih bagi hamba Tuhan yang selalu mendoakan saya. Semoga Tuhan memberikan kesehatan bagi saya di awal-awal dan pada ulang tahun saya ini dipulihkan dengan kesehatan saya. Itulah harapan saya satu-satunya dan kepada anak-anak saya diberikan Tuhan hati yang baik dan berikan Tuhan apa yang mereka minta. Itulah kerinduan saya selama hidup saya ini. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian dan saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan, selamat ulang tahun Om. Baiklah, apa yang jemaat yang masih ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan? Kalau tidak ada, kami mau mengundang kaum wanita untuk menyanyikan sebuah pujian, persembahan pujian dari kaum wanita. Bersiap setelah ini persembahan pujian dari pemuda remaja.